Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Lemes banget ya. Belum sempet sarapan Bu, istirahat tadi. Bahasa Indonesia suruh ngerjain tugas. Kenapa bahasa Indonesia kelamaan? Ngerjain tugas banyak Bu, bosan. Atau kalian puasa? Iya. Ada yang puasa nggak di sini? Nggak ada. Zaman itu harus puasa kok ya. Dan sehat awake. Saya lemas bukan karena puasa atau tidak, Tapi karena saya fokus memandang buku yang cantik. Dasar. Dasar Pak Boy. saya belum nyapa kalian ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Pakai tangan ya. Yes. Nah, kayak gitu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak semua, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelasnya siapa ya? Bu Zamil. Zamil. Ya. Enggak bertanggung jawab itu Bu ketuanya. Mas Zamil, tolong pimpin dulu berdoa nggih. Sebelum memulai pembelajaran saya minta berdoa terlebih dahulu. Yuk, Bu Zamil silakan dipimpin. Teman-teman semua, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang enggak berangkat hari ini? Nurul Azmi. Ratna Amalia. Ratna Amalia. Ratna Amalia kenapa? Izin Bu, katanya ada acara keluarga. Ada acara keluarga. Terus Nurul Azmi kenapa? Biasa Bu. Main terus Bu. Bu. Nurul Azmi kenapa ya? Kok kalian ini kok kayak gimana Bu sama Nurul Azmi? Enggak. Kemarin saya ditolak. Tadi jam pertama ada kok Bu. Bu Zamil yang penting jangan cinta ditolak untuk berpindah. Ya udah, berarti Ratna Amalia izin, Nurul Azmi Dipanggil wali kelas Bu. panggil wali kelas izin. Iya. Oke. Yang lain hadir toh? Hadir. Hadir. Anak-anak, sebelum masuk ke pembelajarannya, saya minta kalian ambil Al-Quran yang ada di depan sini. Oh, saya lagi match itu Bu. Lagi apa? Lagi dapat. Lagi apa? Ya udah, nanti nebeng aja ya. Masing-masing ada satu, silakan diambil. Nggak mau ambil sendiri. Sudah? Dapat semuanya? Sambut. Sambut. Sudah. Nah sekarang, yuk bersama-sama ya. Kita buka surat Quran surat An-Nahl. An-Nahl. Halaman. Cari di situ. Halaman. Sudah ketemu belum? An-Nahl. Sebentar. Ya, udah ketemu belum? Belum. Juz berapa Bu? Cari di Al-Quran itu juz. Dia di juz 14 ya. 50. Mas. Halaman 50. 50. Kamu semua? Jamil udah ketemu belum? Belum. Yang berapa? 213. Bukan 50.
200. 13. Nek Qur'ane dulu ya. 12. Ya. Nah, Sudah? Sudah. Sudah ketemu semua? Dah. Terus kalian baca, silahkan baca ayat 125. 125. kebanyakan buset kita. Oh, yang udhu. Ya. Udhu. Sudah? Ketemu? Sudah. Bisri kayak kok cek bingung gue kayak. Bisri udah ketemu belum? 125. Ya. Qurannya beda sendiri. Ayatnya. Qurannya beda apa? Halaman 224. Ya, 224. Bawah. Udah. Sudah? Sudah. Nah, sekarang yuk kita baca bareng-bareng ya. Ta'awud dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada yang hafal ayat ini belum? Belum. Coba saya minta ya, sekalian ibu cek koreksi tajwidnya ya, boleh? Ya. Oke, coba Muzamil, diulang Sa- ayatnya. Iya, silakan. Yang mana? Lanjutannya atau Ulangnya lagi? aja ayatnya, udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Subhanallah. Suaranya Muzamil bagus banget ya. Bagus banget. Ya, saya ini loh jadi teringat seorang qori namanya juga Muzamil. Ada tahu nggak Muzamil siapa? Iya. Ahmad. Ahmad. Bukan. Nah, Muzamil Hasbalah. Orang mana itu Muzamil? Muzamil. Demak. Mau saya. Suaranya itu bagus seperti seorang qori Muzamil Hasbalah. Muzamil Hasbalah itu dia lulusan ITB loh anak-anak. Tapi Qurannya bagus sekali ya. Qiraatnya bagus sekali. Ternyata di MTS ini saya menemukan sama-sama Muzamil suaranya Amin ya. Oke, kita coba sekarang Bisri dibaca silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa khadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Coba Bisri sebentar diulangi yang wajadilhum ya. Mana Pak Bu? Wajadilhum. Tadi Bisri bacanya bukan wajadilhum nggih. Wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman
dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, sudah. Sadaq. Yuk coba Mbak Tristi dibaca ayatnya. Oke, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, sudah. Shadaqallah. Shadaqallahul azim. Baik. Shadaqallahul azim. Nah, ini ya. Ada yang tahu artinya enggak? Ada yang tahu artinya enggak? Tahu. Tahu? Amalan belum baca ya? Belum boleh baca kalau lagi libur ya? Iya. Ya, Amalan tapi tahu enggak artinya? dia mau menantikan aja, Bu. Serulah Coba amalan, yo, artinya apa? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Itu ya translate-nya atau terjemahannya dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 ya. Ini ya, firman Allah ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, mau itu hasanah ya, pengajaran yang baik atau bisa juga nasihat yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kira-kira ayat ini berbicara tentang apa, anak-anak? Manusia. Ayo jalan. Jalan dengan hikmah. Ud'u, kata kunci di situ. Ud'u, serulah. Dakwah. Dakwah, betul sekali. Ayat ini berbicara tentang dakwah. Ada yang tahu nggak dakwah itu apa toh? Menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Ada lagi? Muzamil mungkin? Dakwah. Ya. Dakwah itu menyerukan sesuatu. Menyerukan sesuatu. Amalan dakwah itu apa? Dakwah itu ceramah, Bu. Ceramah. Tadi Mbak Kristi dai, ya, dai. Oke, semuanya betul ya. Dapat itu semuanya betul. Jadi ayat ini berbicara tentang dakwah, ya. Kewajiban berdakwah bagi seorang muslim. Sini muslim semua tuh ya. Kan muslim. Oh, emang kayak sekolahan kok ya. Wah, langsung ke mana? Mujamil. Jamil. Ya. Enggak, yang Mujamil itu tuh Islamnya sudah Islam dari lahir. Islam KTP. Bukan aku. Sama Islam agama Mujamil kan? Enggak kok, dia tuh Laila Mujamil tadi ngasih kok. Nah, ya, saya lanjut ya. Jadi ayat ini berbicara tentang kewajiban berdakwah bagi setiap muslim. Ya, ud'u. Betul tadi kata dai. Siapa itu dai? Orang yang berdakwah. Ya, orang yang berdakwah. Kalau dai orang berdakwah. Nah, ayat ini berbicara tentang kewajiban berdakwah bagi setiap muslim. Dakwah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode. Di sini sudah dijelaskan anak-anak metodenya berdakwah, mengajak orang. Seperti apa aja metodenya? Kalian tahu dari ayat ini? Berdebat. Apalagi? Pengajaran. Terus ada apa lagi ya? Bermusyawarah itu bisa masuk berdebat ya, diskusi itu ya. Terus apa lagi? Hikmah, ya, hikmah. Nah, hari ini kita tuh akan membahas bukan
bukan. Tetapi jalannya dakwah Islam di Indonesia. Penyebaran dakwah Islam di Indonesia itu seperti apa? Untuk pertemuan yang pertama kita sudah belajar tentang cara masuknya Islam ke Indonesia. Ada berbagai macam cara ya Islamisasi di Indonesia itu. Di antaranya, ayo, ada jalan apa? Masih ingat ya? Islam bisa masuk Indonesia. Wali Songo, ya. Terus siapa apa lagi? Pernikahan. Apa? Perdagangan. Cinta. Cinta itu mau pernikahan. Bucin. Apa itu bucin? Budak cinta. Budak cinta. Ya, sudah saya tembak 3 kali. Yang sabar ya. Baru diterima 0,5. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau pembelajaran pertemuan pertama atau kali pertama kita pada SKI, kita membahas tentang jalan masuknya Islam ke Nusantara. Itu ada berbagai macam cara. Gitu. Ada yang dari perdagangan, dan itu utamanya dari situ ya, jalur perdagangan. Kemudian nanti ada yang dari jalur pernikahan. Para pedagang, saudagar-saudagar itu menetap di suatu tempat, ya, di pesisir biasanya. Tempat itu nanti dinamakan dengan pekojan. Pekojan itu perkampungannya orang-orang Arab. Mereka menetap di situ. Perkojan. Tutulan minyak. Iya, tutulan minyak, tasbih saja. Pekojan itu asal tangan ini. Perkampungan orang-orang Arab, maknanya dulu seperti itu. Hidungnya macam-macam kayak saya. Oh, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kayak Bisri sama Bu Asmi. Apanya? Cantik dan ganteng. Di sini itu wajahnya lebih ke orang-orang Gujarat ya. Iya. India. Jadi ada siapa ya? Kok saya Sama kan Bu, sama. Kaliman. Orang ketiga di film kecil-kecil tahu. Dia nggak kenal semua, Bu. Jogetnya aja hafal loh. Ya, aku memang ada kok. Doyannya nonton kayak gitu kok. Dengan India, Bu. Lagi nonton laptop di sini drakor. Aduh, malu. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi itu tadi ada perdagangan, pernikahan, dan juga ada pendidikan. Ada yang melalui jalur pendidikan, Islamisasi di Indonesia. Yaitu hanya melalui jalur apa kalau pendidikan itu? Pendidikan. Apakah zaman dahulu sudah ada MTS? Belum. Apakah sudah ada PAUD? Belum. Apakah sudah ada sekolah rakyat? Belum. Zaman awal Islam. Dakwah. Dan yang pertama berdiri adalah pesantren. Pesantren. Padepokan. Ya, pesantren. Jadi hari ini kita membahas tentang ini anak-anak. Oh. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Misalnya kamu bisa baca nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya kok lihat matamu kayak kesusahan itu loh. Bu, kalau udah tulisan memang susah Bu. Kalau udah cewek cantik itu melolak. Ya, Bu, cemburu dia. Gara-gara saya mandiri buku. Saya sudah istri orang loh, jangan dipandang ya. Boleh. Ini apa buku? Iya, mau buat sih. Zina apa kau ini mandiri saya? Aduh, kena ya. Baik, sebelum kita mempelajari ya, kita apa loh peran pesantren? Saya ingin memberitahukan kalian dulu, apa yang akan dicapai setelah mempelajari materi ini, apa yang akan kita capai? Nih, kompetensi dasarnya yang pertama adalah menghargai nilai-nilai positif dan perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Ya, ini adalah kompetensi bidang spiritual. Kompetensi yang kedua, mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Ini bidang sosialnya ya. Kemudian kompetensi ketiga atau pengetahuan, apa sih yang akan kalian capai? Menganalisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kompetensi 4 ya, yaitu menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Ini indikatornya bisa kita lihat. Indikator pencapaian kompetensi menunjukkan sikap
selalu tekun dan gigih dalam belajar dan menyiarkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam. Kedua, menjelaskan pengertian pesantren. Yang ketiga, memahami sejarahnya pesantren. Keempat, memahami komponen atau unsur-unsur pesantren. Yang kelima, menyebutkan pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Yang keenam, menganalisis peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Bisri, kamu mengantuk? Iya, Bu. Oh, lagi nyimak. Oh ya. Emang begitu soalnya sama itu. Nih ya, ini tujuan pembelajarannya. Jadi apa yang kita capai, ini tujuannya ini. Kenapa kok kita harus mempelajari ini? Nah, biar kita mampu ya, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian pesantren, memahami sejarah pesantren, memahami unsur pesantren, terus menyebutkan beberapa pesantren yang ada di wilayah Indonesia, dan menganalisis peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke. What is pondok pesantren? Apa saya ini kerennya bahasa Inggrisnya boarding, boarding school. Kalian tahu nggak apa itu pondok pesantren? Jamil, kamu SD-nya di pesantren loh? Ya. Jadi itu pesantren. Masih manusia kok. Bukan misius. Allah. Pesantren apa? Pesantren itu tempat berkumpul, tempat makan, tempat tidur bareng, makan bareng, masak bareng, tidur bareng. Pokoknya semuanya serba bersama-sama. Waduh, ini tapi bukan rumah tangga ya di sini ya. Oke, masuk ya, bisa. Siapa lagi yang tahu apa itu pesantren? Ya, Kristi. Tempat berantri, Bu. Tempat berantri. Makan, nanti coba aja. Semua antri, jadi budaya antri ya. Iya. Oke, siapa lagi yang tahu? Amala? Tempat belajar para santri, Bu. Amala? Mar'atu solehah. Subhanallah. Di sini apa itu pesantren? Tempat anak dititipin. Oh, mana bikin? Iya. Berarti sama Iya, kayak pinter. tempat penitipan anak. Iya. Oh, anak saya juga di situ loh. Bicara saya mondok ya. Oke, ya ini penjelasannya dari saya. Nah ini, cara bahasa pondok pesantren itu terdiri dari sebuah kata pondok dan pesantren. Nah, pondok itu ada pendapat yang mengatakan berasal dari bahasa Arab funduk, fundukun atau al-funduk. Maknanya tempat tinggal atau hotel. Apa Muzamin? Itu kalau rumahnya diganti bak gimana? Jadi bak terus pakai B. Funduk. Funduk itu apa? Kok saya nggak tahu ya. Ya, jadi pengertian ini kita pahami dulu. Apa sih pengertian pesantren secara bahasa? Terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Funduk, ya, yaitu tempat menginap atau hotel. Sedangkan pesantren ini mengadopsi dari, ya, bukan dari bahasa Arab yang ada ya pesantren ini. Bukan asalnya bukan dari bahasa Arab, tetapi malah dari bahasa Tamil. Bahasanya orang Hindu. Wong Hindu ini nyebut kitab suci, kitab sucinya itu dikasih nama apa coba? Sastra. Sastra ya. Ini ibu nggak tulis ya sastra. Sastra itu kitab sucinya. Kemudian orang yang mempelajari kitab suci namanya apa? Sastrawan. Sastri, betul. Orang yang mempelajari kitab suci itu namanya sastri. Tapi ternyata sastri itu nggak cukup, cuma sastri. Jadi dia mempelajari kitab suci dan bermukim di suatu tempat. Ya. Jadi namanya apa? Cantrik. Orang yang cantrik. Jadi cantrik itu adalah orang yang mempelajari kitab suci ketika itu. Dan dia bermukim, menetap suatu tempat. Ya, itu ya. Nah, pada akhirnya istilah pesantren ini ya diambil dari bahasa Tamil tadi, bahasa Hindu itu, dan kemudian di awalnya itu ada penambahan pe dan an ya, itu menunjukkan tempat tinggalnya para santri. Jadi santri itu diadopsi dari itu anak-anak cantri itu.
Adapun pesantren tempat tinggalnya para santri itu diambil dari kata santri itu sendiri ya, dengan penambahan pe dan ben. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Insya Allah. Jawab paham? Paham. Ini dari segi bahasa atau dari segi apa? Etimologi. Mudeng ya. Maksudnya gaul. Nah, ini Etimologis. bentar ya. Oke. Nah, pengertian pondok pesantren ini secara istilah. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal bersama dan belajar bersama selama 24 jam. Benar, makanya tadi pendapat menjawab ya. Penting kumpul. Penting kumpul. Ramangan penting kumpul. Ramangan penting Kumpul. aku terus. Baik untuk pendalaman agama, tafaqquh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Ya. Melalui bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai yang mempunyai asrama. Zamir waktu mondok dulu di pesantrennya ada kiai ya? Ada. Kiai. Ya, kiai saya. Menurutmu kiai itu tuh apa toh? Kiai. Kiai itu panutan saya. Kiai itu yang membimbing saya. Kiai itu yang mengajarkan kebaikan kepada saya. Kiai itu yang punya pondok. Istri nih, kiai apa istri menurutmu? Kiai itu yang memiliki wawasan agama yang cukup bagus sekali. Kiai itu guru, pengajar, pendidik. Ini ngajar ya? Ya, itu aja Bu. Ya. Jadi itu nanti sudah kita bahas, ada pembahasannya ya, unsur-unsur. Istilah aja. Jadi ya, namanya pondok pesantren itu merupakan suatu lembaga pendidikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya pesantren itu merupakan bapaknya pendidikan di Indonesia. Karena jauh sebelum bangsa kita ini merdeka, pesantren sudah. Ya. Tadi ya, udah paham belum istilah pesantren? Ya. Ini nih, pesantren itu tempat lembaga pendidikan. Itu di mana santrinya atau muridnya disebut santri itu belajar bersama selama 24 jam untuk memahami ilmu-ilmu agama atau tafaqquh fiddin dan juga ilmu-ilmu kecakapan hidup di bawah bimbingan seorang kiai. Jadi kiai di pesantren itu merupakan sosok sentral. Zaman ngantuk? Coba kamu berdiri dulu aja. Ya berdiri. Yang Berdiri yang ya, terus udah kamu berdiri aja ya sampai nanti telatunya hilang baru duduk. sudah hilang suaranya. Terus kita lanjut. Nah, istilah pesantren di beberapa wilayah Indonesia itu berbeda-beda ya, bermacam-macam istilah pesantren. Nah, pesantren ini identiknya sama Jawa ya? Iya. Oke, kita lihat apa saja istilahnya. Pakai pakan. Enggak kelihatan ya. Udah sambil dibaca ya. Kalau di Aceh pesantren itu dikenal dengan nama Dayah, ya, atau Rantang atau Menasah. Di mana kiainya biasanya dikenal dengan nama Tengku. Tengku. Ya, jadi Tengku itu kalau di Aceh itu orang yang mempunyai apa? Pemahaman agama yang dalam. Tengku Wisnu ke sopo? Kiai bukan? Wisnu. Tengku ya, Tengku ini Tengku. Itu Tengku Wisnu. Kalau di Minang, pesantren itu dikenal dengan istilah surau. Waktunya surau kami. Surau. Apa itu? Cerpen. Oh, cerpen. Surau. Suka cerpen ya pasti ya. Iya. Surau, langgar. Kiainya itu dikenal dengan nama Datuk Maringgit. atau Buya, ya, Datuk atau Buya Kak. Panggilannya untuk sang kiainya. Di Sunda, pondok. Pondok kiainya dipanggil atau apa panggilannya untuk si kiai sang kiainya itu abah bisa atau ajengan ya. Apa Bu? Coba tambah-tambah. Ajengan, masya Allah. Taruh. Nah,
Jawa sendiri istilahnya yang populer di Jawa adalah pesantren. Keren, rock and roll. Pemimpinnya disebut dengan kiai. Paham ya sampai sini? Ya. Sejarah dan perkembangan pondok pesantren. Ternyata pesantrennya ada sejarahnya. Bagaimana sejarahnya? Yuk kita simak bareng ya. Yuk. Secara historis pendidikan Islam sudah ada bersamaan dengan proses Islamisasi di Nusantara. Masih ingat gak Islam masuk ke Nusantara itu lewat apa? Perdagangan. Enggak, maksudnya jalurnya Jalur sutra. jalur Sutra. Jalur jalur dari selat apa mana? itu? Selat apa itu? Yang terkenal? Malaka. Ya, jadi Selat Malaka itu merupakan jalur utama para pedagang-pedagang Muslim baik dari Arab, Gujarat, itu dan Persia masuk ke Indonesia. Nah, dari Selat Malaka itu mereka singgah ke Pulau Sumatera. Pulau Sumateranya yang mulai ke abad ke-7 dan mulai berkembang. Jadi Islam itu ketika masuk ke Indonesia yaitu abad ke-7. Masih ingat abad ke-7 itu teori apa? Kan ada teori Persia, ada teori Mekah, ada teori Cina, ada teori Gujarat. Nah, abad ke-7 teori apa? Gujarat, teori Mekah. Jadi dari abad pertama Hijriah Islam itu Misalkan ini mau masuk ya, Muzamil Mahmudnya sudah masuk ke Nusantara. Nah, jadi ketika awal Islam itu masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim, nggak ujuk-ujuk kok langsung ono pesantren, ya, nggak ujuk-ujuk langsung ono samudra Sipil. Pasifik ya di sono yo. Bertahap. Jadi ada loh waktunya kurang lebih tuh hampir 800 tahun agama Islam tuh nggak begitu banyak dianut oleh masyarakat. Yang ketika itu mereka beragama Dinamisme, animisme. ya dinamisme, animisme atau kapitayan ya. lo pinter mentono. Sejarah. Oh iya. Ya, itu dan mulai berkembang pada abad ke-13. Jadi Islam itu mulai berkembang di Indonesia malah di abad ke-13 ya, ke-13 itu mulai berkembangnya. Karena apa? Karena di abad ke-13 itu sudah ada yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Ada kerajaan apa? Kerajaan Islam. Yang di Sumatera loh, kerajaan di Sumatera yang mana kita bahas Samudra Pasai, terus Pasai. Malaka. Aceh Darussalam. Nah, mula-mula para raja-raja Islam ini ya, mereka tuh mengadakan pendidikan untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak kerajaan itu belajarnya di mana? Belajarnya itu ya diseram di istana, itu tuh ya, mendatangkan orang-orang alim untuk ke istana. Dan juga Islam, pengajaran Islam ketika itu tuh di masjid-masjid atau juga ada majelis-majelisnya, ada halal. Nah, seorang pengembara bernama Ibnu Battuta ya. Dia Ibnu Battuta. Kalian searching ya, siapa itu Ibnu Battuta? Beliau itu pengembara. Beliau mengatakan ketika datang ke Sumatera, ke Samudra Pasai, beliau mengikuti halakoh. Apa itu Bu? Halakoh itu perkumpulan. Nah sekarang halakoh apa yang menuju ke lingkaran itu ya? Ya perkumpulan Sarasehan seperti itu. Perkumpulan bersama Raja Pasai ketika itu membahas tentang permasalahan agama. Itu dari setelah sholat Jumat sampai waktu asar tiba, gitu ya. Di dalam catatan Ibnu Battuta yang mengatakan. Dan dari catatan beliau itu menunjukkan bahwasanya ternyata di abad ke-13 itu sudah marak terjadi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian lama-lama kan Islam itu semakin berkembang ya. Terus disitulah ada namanya suatu pemikiran bahwasanya dibutuhkan adanya lembaga pendidikan Islam. Yang diakui diakreditasi gitu Bu. Belum akreditasi. Ini ya. Jadi pesantren itu ada di zamannya para wali songo. Wali songo yang pertama siapa ya? Yang Waliul Aulia itu siapa? Sunan siapa? Sunan Ampel. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau adalah Waliul Aulia. Nah, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu beliau bukan asli Indonesia loh. Iya. Orang Samarkand.
Jadi Samarkand itu sekarang Uzbekistan ya maksudnya. Beliau itu dari sana. Kemudian memang berlayar ke Indonesia. Ini untuk apa? Ya itu misinya dia menyebarkan agama Islam. Selain itu juga berdagang beliau itu ya. Nah, Samarkand sorry. Maulana Malik Ibrahim ini juga pernah beliau singgah dulu di pasar, belajar tentang bukan belajar ya, menyebarkan agama Islam di sana. Kemudian beliau ke mana tempatnya? Ke Jawa Timur. Ya, Gresik ya, ke Gresik, dan di situ beliau mendirikan kerajaan pondok pesantren Gresik. Semen kalau ingat Gresik. Oh, Semen Gresik ya. Oke. Nah, kemudian ada ini foto beliau ya, Maulana Malik Ibrahim. Ada lagi pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel. Nama aslinya Sunan Ampel siapa ya? Depannya apa Bu? Emang kita belum belajar ya, materi tentang Wali Songo itu masih nanti. Tapi kemarin ziarah Bu. Ziarah. Ya. Sudah sampai sana? Wah ya alhamdulillah ya, berarti mendoakan ya, mendoakan wali ya. Nah, kemudian ada lagi pesantren Ampel Denta di Surabaya kalau sekarang, yang dibangun oleh Sunan Ampel. Ini dia, beliau ya, ini beliau Sunan Ampel. Ini pesantren berdiri di abad-abad ke-15 ya, pesantren berdiri abad-abad ke-15. Kemudian ada pesantren Giri Kedaton, didirikan oleh Sunan Giri di Jawa Timur. Nah, nanti dari Jawa Timur ini Sunan Ampel yang mengusulkan untuk mendirikan kerajaan Demak. Ya, di situ nanti dibangun Masjid Demak, menjadi juga pusat pendidikan agama Islam untuk masyarakat sekitar. Misalnya dari Demak ya? Iya. Tahu nggak sejarahnya tentang Masjid Demak, kerajaan Demak itu? Enggak. Lupa. Insya Allah. Itu. Jadi pesantren itu ada dipelopori oleh siapa berarti? Sunan Gresik. Terus Sunan Ampel. Terus Sunan Giri. Sunan Ampel. Para wali songo ya. Intinya para wali songo inilah yang mempelopori adanya pondok pesantren. Terus pondok pesantren ini ternyata anak-anak bukan ciri khasnya dari Arab. Bukan seperti apa yang namanya asrama-asrama yang ada di Arab. Jadi bukan tradisi orang Arab lah pesantren itu. Jadi pesantren itu ternyata diadopsi dari bentuk pendidikan agama Hindu dan Kapitayan. Di Arab kayak gimana Bu? Di Arab ya itu nggak ada. Jadi pesantren itu khas Indonesia. Pondok pesantren di zaman sekian. Di sana. Di Jawa kalau kamu ingat zaman. Dan laki-laki itu aja belum. Nah jadi apa namanya? Khasnya gimana sih? Khas Hindu dan Kapitayan. Ternyata di Hindu itu sebelum ada Islam itu apa ya, besar ya, agama besar. Hindu itu ada loh model yang namanya padepokan, ya, model duku. Jadi duku itu yang tempat belajar para santri itu tadi ya. Ya, duku. Dan juga padepokan. Kalau padepokan ini model silat, ya. Padepokan silat. Model pendidikan agama Kapitayan. Masih ingat Pak agama Kapitayan itu apa? Ya Bu. Ya, masih ya. Bagus sekali. Nah, ini dia. Bermainun. Nah, unsur-unsur pesantren ada berapa anak unsurnya? Dikatakan itu pesantren kalau terdapat 6 unsur ini. Ya. Yang pertama ada Kiainya. kiai. Yang kedua Ada bangunannya. Yang ketiga Ada Santri. kitab kertasnya kuning, berarti kita apa? Kitab kuning. Keempat ada santrinya. ada santrinya. Kelima Masjid. Enggak. yang ini Ada ada asramanya. asramanya. Yang terakhir Ada gosok sandalnya. gosok sandal lah muzamil. Iya. Itu bukan gosok kalau kata saya bodoh itu ya. Ini
Pinjam tadi pinjam izin. Enggak ada izin, Ada nanti izin. yang dipinjam nggak dengar. Oh gitu. Terus Kegiatan. kamu gosok pakaian dalam juga enggak? Iya. Ya di Pondok Putri. Oke, ya saya akan jelaskan satu-satu ya. Tadi kiai sekilas sudah kita bahas. Siapa itu kiai tadi? Nah, orang yang menjadi sosok sentral di dalam pesantren ya. Beliau ini menjadi seorang pemimpin pesantren. Gelar kiai didapatkan dari mana? Dari kuliah. Kuliah? Ya. Dari masyarakat. Ya. Masyarakat. Dokter nggak usah. Ya, gelar kiai itu didapatkan dari masyarakat ya. Jadi pengakuan masyarakat sebenarnya. Karena apa? Karena beliau itu dipercaya, dikenal sebagai sosok yang memiliki pemahaman agama yang dalam atau alim dan juga memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya di masyarakatnya. Itu kiai. Kemudian yang kedua ada masjidnya ya. Masjid ya. Itu tuh. Itu masjidnya tapi modern ya. Padahal ini saya maksudnya membahas dulu tentang pesantren-pesantren yang klasik. Ya. Yang masjid. Tahu nggak anak-anak? Ternyata kalau zaman dahulu itu pesantren itu berdiri nggak ujuk-ujuk langsung semua satu bangunan satu kompleks pesantren jadi enggak. Zaman dahulu kiai mula-mula mendirikan masjid atau musola terlebih dahulu. Kemudian dari masjid atau musola itu beliau mengadakan pembelajaran agama, ya, mengajarkan masyarakat sekitarnya, anak-anak yang ada di masyarakatnya itu. Nah, karena semakin lama, semakin berkembang jumlah muridnya, baru dibangunkan nanti bangunan asramanya, ya, dibangunkan semakin banyak itu ditambah bangunannya. Jadi kalau kita menonton video-video sejarah tentang pesantren ya, pesantren-pesantren zaman dulu tuh bentuknya nggak beraturan loh, anak. Enggak koyo apa ya? Nek sekarang kayak pesantren, ada pesantren Jagat Arash. Siapa yang udah pernah main di Jawa Barat? Saya pernah main ke sana, pesantren itu wah itu modern sekali pesantrennya. Bagus banget. Terkonsepnya oke banget itu. Nah, Mahal. kenapa? Ya memang sesuai ya. Bangunannya oke, harganya juga Ikhlas. mahal. Ya. Itu. Tapi kalau pesantren zaman dulu enggak anak. Jadi bangunan itu kenapa nggak beraturan? Ya karena menyesuaikan jumlah muridnya. Kok datang lagi murid, segerombolan murid misalnya belajar semakin banyak, wah ruangannya kurang, tambah lagi asrama, tambah lagi. Jadi bentuknya belum beraturan, gitu ya. Jadi menerima siapa saja yang mau mempelajari agama, mendalami agama. Itu adalah masjid ya. Jadi masjid ini juga merupakan tempat pusat pembelajaran agama di pesantren. Nggak cuma di kelas ya, di masjid juga. Jadi di pesantren ini sinau di masjid ya biasa, malah nikmat ya. Ya, keturun. Keturun. Nah, kemudian unsur yang ketiga ada kitab kuning. Kitab kuning, siapa yang pernah baca kitab kuning? Aku. Pernah? Apa isi kitab yang dipelajari? Fatul Qorib, Bu. Fatul Qorib? Ya. Oke, Muzammil pernah? Nah. Kitab apa? Pulau Uyum. Pulau Uyum, Masya Allah. Amalan pernah belum? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Tapi ibu nggak ngajarin kitab kuning ya anak. Saya cuma memberitahukan, memberikan informasi aja. Nah, nggak afdol suatu pesantren tidak mempelajari kitab kuning. Kitab kuning itu macam-macam. Ada yang membahas tentang nahwu, ada tentang sorof, ada tentang fikih. Ya. Kenapa kok kuning? Karena ketika zaman dahulu itu kertasnya warna ciri khasnya apa? Hurufnya Pegon. pegon. Gundul ya, gundul hurufnya gundul. Artinya arti pegon itu ya. Tulis yang benar. Kemudian ada yang namanya santri. Nah, unsur pesantren yang keempat itu santri. Santri itu siswa ya, siswa yang belajar bermukim di suatu pondok pesantren. Kemudian ada asrama. Terus ada ini kira-kira apa nih? Ngaji, Bu, kegiatan. Kegiatan atau metode pembelajaran. Nah, Nggih, Bu. metode pembelajaran itu ada banyak sekali anak-anak.
pesantren klasik, pesantren zaman dulu. Ada metode keteladanan. Anak-anak ini mendapatkan teladan dari mana? Kiai. Dari kiai. Jadi sudah semestinya seorang kiai harus berakhlak, akhlakul karimah. Nah, dan insya Allah pasti ya seperti itu. Karena kiai ini menjadi teladan. Seperti Pak Amin, Bu. Ya, Amin. Guru apa itu ya? IPA. Guru IPA. Beliau punya pesantren kan? Iya. Nah, sudah semestinya Pak Amin itu berakhlak dengan akhlak karimah karena menjadi keteladanan untuk santri-santrinya. Kemudian metode pembiasaan. Apa wih contoh-contoh pembiasaan? Biasa antri, Bu. Biasa antri, Jamaah. sholat jamaah. Bahkan ada pesantren yang mewajibkan santrinya sholat tahajud, mewajibkan santrinya untuk puasa Senin Kamis. Nah, mula-mula berat, tapi karena pembiasaan itu akan lama-lama menjadi apa ya, akhlak ya, bisa menjadi akhlak kita ya. Jadi kalau kita tinggalkan, misalnya suatu saat kita sudah keluar dari pesantren, kita tinggalkan itu, kok rasanya masih kurang. Biasanya dari pesantren diwajibkan sholat duha malah berjamaah. Lah ketika sudah lulus, meninggalkan sholat duha suatu ketika misalnya, itu rasanya di hati itu ada yang kurang. Kok aku belum sholat duha yo? Terus nggak bangun tahajud, kebablasan sampai subuh. Itu kayak ada rasa menyesal gitu. Yo, Kristi rasa seperti itu nggak? Enggak, Bu. Enggak, Zamir? Oh, apalagi. Bu Asmi begitu. Ada sesuatu yang hilang kayak aku bilang jiwanya itu Tenang dulu, saya masih di sini. Oke. Kelas selanjutnya ada metode Bandungan. Apa metode Apa Bandungan? itu, Bu? Di Bandungan itu. Bandungan itu lah baik Bandungan ya. Bandungan itu Lagi. ya kita Heeh. maknani. Kiai membacakan kita maknani. Betul sekali Bu Zamil, pintar nih. Gambar ya. 1, 2, 3. Klik. Nah, itu bandungan. Ini dengan kiai ini pesannya ya. Ustaz. Bandungan. Jadi sang guru membacakan kita kuning, ya, membacakan dan memaknai, kita itu menyimak dan kita mengharokati ya, nah, mencatat apa-apa yang penting. Itu namanya bandung. Nah, Kalau bandungan sama Bu. Ayo, apa ya bandungan? Langsung. Kemudian ada metode sorogan, apa sorogan? maju ke kiainya membaca kitab gundul, Bu. Oh, bagus sekali Kristi. Maju ke kiai membaca kitab gundul. Nanti nek salah dibenarkan oleh sang Disorot kiai. gini loh. Oke. Nek misalnya belum bisa nanti kiai baca, kita suruh baca berulang sampai kita mampu. Kayak gini ya. Itu enggak itu kiainya biasanya bawa kayu. Oh, terus digebuk gitu. Misalnya pernah gitu kan ya? Oh, sering. Yang dikedok bukan. Paham ya, bandungan. Terus sorogan, sorogan nyorok ya. Masing-masing kita maju membaca kita ke kiai. Terus metode munazarah atau musyawarah atau basul masail ini Muzamil jadi wis tahu jar. Gimana itu metodenya basul masail? Jalan-jalan meja. Jalan-jalan meja terus di Mencari dari kitab, Bu. Teorinya dari kitab. kenapa? Mencari teorinya dari kitab, misalnya diskusi mengenai buku membawa HP yang ada aplikasi Qurannya di kamar mandi perlu didiskusikan. Ya, jadi kita di situ para santri membahas masalah-masalah kontemporer ya, masalah-masalah terbaru yang belum ada hukumnya. Terus dicari hukumnya dari kitab-kitab kuning itu ya, kuat-kuatan sanad, kuat-kuatan ayat. Kira-kira sih paling kuat pendapat sendiri. Itu yang akan menjadi mufakat, ya mufakat bersama. Keren ya. Contohnya juga misalnya sekarang ini corona kalau sholat di masjid kita gimana? Oh, jauh-jauh lagi. Berjarak ya, berjarak. Lah, padahal neneng ajaran kita saf itu harusnya apa? Rapat, Bu. Rapat. Tapi karena ada keadaan seperti ini, para ulama itu membuat keputusan yang melalui ini dulu musyawarah terlebih dahulu ya, di jarak-jarak boleh itu ada di kandungan di dalam ilmu fikihnya ada. Apa aja? Ada yang tahu kaidahnya apa? Enggak tahu. Kaidahnya nggak ada yang tahu? Bukan, itu ada kaidah usul fikih itu. Terus kita belajar usul fikih belum? Pernah tapi enggak bisa
Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Apa itu darul mafasid? Meninggalkan bahaya, meninggalkan Dicek sama bapak kepala sekolah. meninggalkan bahaya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Meninggalkan sesuatu yang bahaya itu lebih diutamakan daripada kita mengambil yang baik. Soal berjamaah berjajar-jajar itu pahalanya baik ya? Baik. Banyak karena sudah Tidak tahu bu. Nah, tetapi itu nakal bu kelas lain itu bu. Mas kayak pernah membaca jam kosong. Pernah lihat jam pahalanya kok. Nah, Mas saya. mas kayak Kelas lain itu bu jam kosong. oh lah boleh mbak malah lagi. Iya. Ya itu ya contohnya itu baru makasih. Kemudian karena ada corona dan sebagainya itu kan bahayanya lebih besar. Jadi lebih utama kita meninggalkan bahaya itu loh yang kita buang daripada kita mencari keutamaan sholat soft berjejer. Contohnya seperti itu. Terus metode muhafadzah atau hafalan biasa ya di pondok. Iya bu. Apa lagi Pak Jamil? Kalau di pondok terkenalnya lalaran. Hafalan. Lalaran itu muhafadzah. Yang dihafalkan apa Pak Jamil di pondok dulu? Iya. Dulu kelas 3, kelas 1 sanawi Alfiyah Ibnu Malik. Keren sekali. Terus kelas 2-nya Alfiyah Ibnu Malik 500 selanjutnya. Berarti kamu hafal? Dulu hafal, sekarang tidak. Hafalnya satu bu saat ini bu yang masih nyantol. Iya. Bagus ya, bagus. Ini saya bertahan kayak. Pinter-pinter udah. Itu tadi ya Nana, itu tadi adalah unsur-unsur pondok pesantren klasik dan juga metode-metode klasik. Tetapi sekarang seiring perkembangan zaman ya, pesantren itu bukan hanya sebagai tempat mencetak kiai ya, kan perkembangan zaman ya, bukan hanya sebagai tempat untuk mendalami pelajaran agama saja, tapi juga perlu disesuaikan. Oleh karenanya, ketika itu Wahid Hashim ya, Menteri Agama pertama Indonesia, beliau memasukkan pembelajaran umum di dalam sekolah-sekolah agama. Begitupun sebaliknya, dia memasukkan pelajaran agama ke dalam sekolah-sekolah umum. Agar apa? Agar adanya agar setara, kita belajarnya itu dapat agar seimbang antara iptek dan juga imtak dan seimbang. Orang agama, cek condong atau kita pahami cuma agama, terus teknologinya kita nggak dapat ya. Sekarang semakin berkembangnya zaman tuh pesantren-pesantren juga mengikuti ya. Contohnya pesantren modern itu apa wih? Gol? Jawa Timur. Nah ini terus kita membahas tentang peran pesantren bagi bangsa dan negara. Bentar ya. Peran pesantren bagi bangsa dan negara. Asasnya, dasarnya memang ini ya. Pesantren itu didirikan untuk apa toh? Perannya untuk apa toh? Ya untuk tafakur fiddin dan memotivasi kader ulama dalam misi dan fungsinya sebagai warasat ambiyah. Ya, apa warasat ambiyah? Nabi. Penerusnya para nabi di dalam berdakwah, menyampaikan dakwah. Tafakur fiddin. Jadi pesantren itu memang merupakan lembaga yang mengadakan pengajaran dan pendidikan kepada santri-santrinya untuk pendalaman ya, pemahaman ilmu-ilmu agama. Tujuannya itu tadi menjadi ulama alim, ulama perekat umat. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama. Innal anbiya lam yurasu apa itu? Dinaron wala dirhaman warisu ilm. Karena para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu kemudian duit. Nah, itu orang warisan itu ya. Kemudian memberikan kontribusi dalam membangun moral ini ya, moral masyarakat berlandaskan moral agama. Paham kayak gini ya? Jadi para alumninya ketika nanti keluar, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengajar ya, berdakwah. Jadi para alumni pesantren ketika itu yang lulus, mereka nanti akan pergi ke daerah-daerah untuk berdakwah. Tujuan dari dakwah itu apa? Untuk pembentukan akhlak masyarakat.
menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Kemudian yang ketiga, sebagai garda terdepan dalam melawan penjajah. Yuk, ada masih ingat gak apa tuh peran santri dalam melawan penjajah? Merebut kemerdekaan dulu seperti di film Sang Kiai. Mempertahankan juga. Mempertahankannya juga. Ya. Terus Lagu ini bukan santri nih. Hah? Lagu santri nih. santri. Santri. Apa? Siapa ya? Jaga bangsa. Saya kok lupa ya saya. Sebagai garda terdepan di dalam melawan penjajah. Siapa yang di sini afiliasinya organisasi orang tuanya Nahdlatul Ulama? Kental Bu, kental. Zamir, ingat gak kamu atau tahu nggak sejarahnya apa sih peran terbesar Nahdlatul Ulama dalam melawan penjajah ini? Luar biasa. Apa sih diingat? Yuk. Muzamil tahu tentang resolusi jihad? Tahu. Siapa yang mencetuskan? Hasyim. Wahid? Hasyim. Kenapa kok ada resolusi jihad itu? Karena apa ya, Bu, kok lupa. Karena ketika itu presiden kita, ya presiden pertama kita siapa? Soekarno. Soekarno itu ya bertanya kepada Mbah Wahid Hasyim, Mbah siapa jenengannya Hasyim Asy'ari. Oh iya, Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu anaknya. Iya. Hasyim Asy'ari. Aduh, apa tuh hukum membela negara kita, mempertahankan kemerdekaan kita itu apa? Beliau menghentikan ya, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasanya membela Islam, membela kemerdekaan kita. Ini setelah merdeka ya. Iya. Membela kemerdekaan kita itu hukumnya fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Wajib individu. Wajib bagi setiap individu. Melawan penjajah Belanda itu sama artinya dengan jihad itu ya. Nah, resolusi jihad yang dibuat oleh. Nah, karena resolusi jihad yang dicetuskan ini oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu memberikan semangat untuk para pemuda-pemuda. Ada apa? Sini pada. OBK lagi, Bu. Oh, gitu. Bocah kok yang anu ya belum merdeka. Oh, Masya Allah. Tak jual wong sukses ya. Wong sukses. Oke, sebagai garda terdepan melawan penjajah, menangkal kristenisasi. Ada tahu nggak? Menangkal kristenisasi maksudnya apa? Orang yang mau mengkristenkan orang Muslim, Bu. Jadi gini anak-anak dulu itu Belanda datang ke sini mereka punya 3 misi loh, 3G, 3G, Sinyal, isinya yang beri misi, 3G apa sih? gerakan 3G, 3G dari para kolonial Belanda itu loh, para penjajah itu punya misi. mulai apa, Bu? Apalah? 3G, Gerakan, Bu. gold, Glory. Gold itu apa? Uang. Emas. Kekayaannya Indonesia Penjajah datang ke sini tujuannya untuk pertama gold, itu mencari kekayaan, merebut kekayaan, menghisap kekayaannya bangsa Indonesia. Banyak ya, Indonesia kan kaya sekali, kaya akan rempah-rempah, kaya sumber daya alam, kaya glory, kekuasaan. Itu sebentar itu. Pinjam muridnya satu. Oke, ya Kak. Terus ini barang loh ternyata. Wah, Samuel. Glory, yaitu apa? Kejayaan atau kekuasaan dan gospel. Gospel itu apa? Agama. Jadi mereka itu punya tujuan juga, yaitu menyebarkan kristenisasi. Ini sebagai contoh ya. Ya. Di awal abad ke-20 anak-anak, khususnya di tanah Jawa ya, tanah Jawa itu menjadi tempat sasarannya para penjajah Belanda untuk menyebarkan agama kristenisasi. Nah, contohnya saya kasih contoh di awal abad ke-20 itu di mana di daerah Muntilan sana didirikanlah sekolah Kristen. Didirikan sekolah Kristen. Apa itu? Di daerah Muntilan sana siapa pendirinya ya? Franz Duluan.
huruf Francisco. Frans siapa ya? Lupa ya. Dan tak cari lagi. Frans siapa gitu. Nah, sekolah itu didirikan. Itu sekolah Kristen. Jadi mengajak masyarakat anak-anak yang ada di situ untuk masuk ke sekolah itu. Padahal mayoritas sana sudah Muslim ya, dan Islam sudah tersebar. Anak-anak Muslim itu masuk ke situ dalam keadaan Muslim. Lulus dari situ menjadi Kristen, dimurtadkan oleh pihak sekolahnya. Bahkan alumninya itu juga dikirim ke sekolah lanjutan untuk menjadi seorang pastor. Itu salah satu contoh kristenisasi yang dilakukan oleh para penjajah. Kemudian juga penjajah Belanda ketika itu melarang hari Minggu itu untuk berkegiatan, ya, untuk berkegiatan pasar, kegiatan perkantoran dan sebagainya itu dilarang. Tidak boleh melakukan kegiatan di hari Minggu. Maksudnya apa ya? Untuk beribadah. Ya. Mungkin hari libur kita sekarang hari Minggu juga diambil dari situ kali ya, tradisi itu kali ya. Bisa jadi dari situ. Bisa jadi. Kemudian penangkal kristenisasi sampai sini udah paham belum anak-anak? Sudah Bu ada tugas praktek Bu. Ya. Kemudian ikut serta dalam membangun bangsa dan negara. Ikut serta dalam membangun bangsa dan negara. Terbukti ya sekarang banyak sekali alumni pesantren ya yang ikut dalam pembangunan bangsa. Contohnya Muhammad Hatam, jadi bapak apa dia? Koperasi. Bapak koperasi. Ya, sebelum tugas. Saya kasih contoh satu pesantren klasik yang punya pengaruh besar untuk bangsa Indonesia ya. Nah, ini yang pertama. Ini saja kita lewati. Salah satu pondok pesantren yang bersejarah adalah Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo. Pondok ini merupakan banyak pondok gontor ya. Nah, pesantren ini didirikan oleh Ki Ageng Hasan Basri pada abad ke-18. Pesantren ini memiliki ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II. Pakubuwono itu penguasa kerajaan Kartasura ya. Ya. Kemudian Raden Ngabei Ronggowarsito, seorang apa itu? Raden Ngabei. Itu ya, ada museumnya tuh di mana Semarang ya? Ronggowarsito Museum. Okay. Dan Sunan Kuning. Terus tokoh penggerak nasional Hos Cokro Aminoto. Hos itu singkatan. Sampingnya lagi museum Pak. Haji Umar Said. Yes, betul sekali. Sopo ini Cokro Aminoto bisa apa ya? Sang guru bangsa. Ya, Cokro Aminoto merupakan guru dari Soekarno, guru dari Muso, ya, itu sang guru bangsa. Ini mereka ini adalah santri-santri yang memiliki peran besar bagi bangsa kita Indonesia. Ini sekarang tugas ya, tugasnya kelompok ya, kelompok information search. Saya menggunakan pencarian informasi metodenya. Carilah profil kita atau pondok pesantren dan perannya. Diskusikan dengan kelompok, kemudian presentasikan di depan kelas. Kita istirahatnya berapa menit lagi ya, Nana? Berapa ya Bu? Sebentar Bu, jamnya itu mati Bu. Berapa menit lagi ya, Nana? Tadi 6 tambah 27. Tadi 15, tadi 15, 30, udah 1 jam 6. Yaudah, Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit ya? Ya. Presentasi berkelompok. Satu kelompok pasangan 2 orang ya, silakan. Oke, 10 menit. Pondok. Kamu meresaksikan nama pondok. Information search Mbak Kristi mencari pondok pesantren klasik. 10 menit ya, Nana? Ya Bu.
Ini bodoh-bodoh. Wow. Ujulannya Nampaknya bodoh. Iya. Mau. beda jauh. Sama kayaknya ini. Dari awalnya belum. Niki urusan setrika Langsung diskusi. 15. Habis maju. Maju sekarang. Angger mulai. Pondok sama aja. Yuk, diskusi dulu ya, diskusi dulu ya. Tapi nek mau ini. Diskusikan dengan pasanganmu. Bu, sudah Bu. Ya. Yuk, silakan kelompok berapa yang maju dulu? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1 ya. Kelompok 1? Ya. Aku sama aku dong. Bentar. 2 orang dong, masing-masing 2 pesantren ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang informasi pesantren. Yang pertama ada pesantren Al-Hamdaniyah yang akan dibacakan teman saya Putri Tristi. Ya. Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Siapa yang sudah lahir pada tahun itu? Zamil ya. Lokasinya terletak di Desa Siwangan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo ya. Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri disanggah dengan kaki-kaki beton sehingga membuatnya tampak seperti rumah jogi. Bisa membayangkan? Bisa. saya. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Terus pondok pesantren yang kedua ada pondok pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Sayyid Sulaiman yang secara silsilah bersambung sampai ke Rasulullah. Pada awalnya Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Sayyid Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantunya yaitu Kiai Aminullah melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Itu Yang dapat kami sampaikan ya. kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya dapat informasinya kalian lengkap.
Ya. Selanjutnya kelompok berikutnya, ayo. Tolong dikumpulkan dulu tadi. Oh iya Bu, lupa. Bentar dulu Muzamil ya. Terima kasih. Bu, Muzamil belum makan masih nunggu Bu. Ya. Dua aja dan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dua pondok pesantren yang sudah kita diskusikan. Iya. Yang pertama pondok Tremas, yang kedua pondok pesantren Buntet. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Amalah teman saya. Silakan. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegalasari, Ponorogo. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Asmi yang Pondok Tegalasari, Ponorogo tadi. Terus awalnya pondok ini berada di daerah Semanten, yakni sekitar 2 km arah utara kota Pacitan. Pada waktu itu, pondok masih dalam tahap permulaan sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih dalam tingkatan dasar. Terus yang kedua, Silakan. Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintaran dalam menulis buku tentang tauhid, fikih dan tasawuf, Kiai Mukoyim diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanoman Cirebon. Akan tetapi karena ada perbedaan sikap antara dirinya dengan pihak keraton, yakni saat keraton mulai terlihat tunduk terhadap Belanda, akhirnya Kiai Mukoyim mengundurkan diri meninggalkan keraton Kanoman. Beliau kemudian mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari keraton Kanoman atau kota Cirebon pada tahun 1750. Terima kasih. Ini presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahatnya kurang berapa menit lagi ya? Ya, Istri kurang berapa menit istirahatnya? kurang 10 menit. 10 menit. Ya. Oke. Sudah ya, tadi kita sudah membahas tentang pesantren, sejarahnya, unsur-unsurnya, ya. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa pesantren yang ada di wilayah Indonesia, pesantren klasik ya. Untuk tugas minggu depan ya anak-anak, tugas keterampilan, saya minta kalian silahkan buat laporan tentang salah satu pondok pesantren, sejarah salah satu pondok pesantren dan perannya apa dalam menyebarkan Islam ya di ya Bambu Runcing. ya boleh Bambu Runcing. Oke, kita jawab aja bareng-bareng yuk latihan soalnya ya. Ya. Oke, sebutkan 3 bukti bahwa pondok pesantren penting bagi nusa dan bangsa. Ini kayak tadi sama orang pesantren, perannya pesantren, yuk. Sebagai tempat untuk tafakuh, fiddin, ya. Terus bagi garda terdepan, Melawan penjajah. melawan penjajah. Habis itu apa lagi? Mendidik moral masyarakat, para alumninya itu. Nah, sebutkan nama 3 tokoh nasional yang juga merupakan alumni pesantren. Siapa yang mau angkat tangan? Kiai, saya Bu, Kristi, silakan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, terus siapa lagi? Teku. Paling kasih. Oh, satu aja. Siapa lagi? Berikutnya Hasyim Asy'ari ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa yang lagi? Kedua. Siapa Muzamil? Madalan, monggo. Ahmad Dahlan. Pendiri apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah ya, tokoh pendiri Muhammadiyah. Yang ketiga, Ahmad Yamin. Bisri Mustafa. Bisri Mustafa. Bisri Sanusi. Siapa sih? Bisri Sanusi. Pak Hasyim
ya, Wahid Hashim ya. Menteri Agama pertama ya. Ya. Oke. Soal nomor 3, apa yang kalian ketahui tentang kitab kuning? Kitab yang bundul tidak ada harokatnya, Bu. Bagus, dan kertasnya warnanya kuning. Kuning putek Bu. Pinter-pinter murid-murid saya ini gitu ya. Paham kelas Sebutkan 3 metode pembelajaran konvensional, metode tradisional ya maksudnya, yang diterapkan di pondok pesantren selama ini. Bodongan. Bandungan. Gendongan. Bandungan, ini gendongan yang Bandungan. Bandungan. Apa ya? Bandungan. Bandungan. Di sini Masak-masakan. masak-masakan sih. Batul masail. Basul masail. Masak-masakan jadi. Gak masak. Sebutkan komponen utama dari sebuah sistem pendidikan pesantren. Harus ada kiainya, Ya, harus ada santrinya, harus ada masjid, Ada masjidnya, metode metode asramanya. asrama apa lagi? Assalamualaikum. Udah pernah, Bu. Ya. Sudah Bu, ayo. Oke, selesai ya. Kita cukupkan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Kita lanjutkan ya pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.